Oke, selamat datang di channel Abdi BF. Hari ini saya akan memberikan 3 tips bagaimana berternak kenari bagi pemula dengan mudah ya kawan-kawan. Hari ini saya akan memberikan tutorialnya. Jangan lupa subscribe channel ini di bawah ini gratis. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian dapat mengupdate atau mendapatkan informasi terkini dari seputar channel ini dan seputar dunia burung kawan. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan. Sebelum Anda beternak kenari, alangkah baiknya Anda memahami apa itu birahi kenari ya teman-teman. Birahi kenari. Yang pertama adalah memilih indukan pejantan teman-teman. Indukan pejantan dan betina. Usahakan kalau pejantan, kalian itu memilih pejantan yang sudah gacor atau yang sudah ngerek ya teman-teman. Kalau cuma gacor saja itu belum tentu mau mengawini betina teman-teman. Anda harus memilih yang sudah ngerek. Dan bagaimana cirinya? Dia itu kalau disandingkan oleh betina teman-teman, dia itu berani bunyi dan berani narung teman-teman. Dan pemilihan betina, indukan betina sebagai pemula, pilihlah betina yang sudah pernah produk. Ingat ya, sudah pernah produk walaupun cuma 1 kali teman-teman. Jangan pernah memilih atau membeli indukan sebagai pemula, itu memilih indukan yang belum pernah jadi induk, khusus betina teman-teman. Pilihlah yang sudah induk. Jangan memilih seperti yang masih bahan, yang masih umur 6 bulan atau 7 bulan, atau yang kita sebut sebagai dara ya teman-teman, perawan. Karena itu kemungkinan besar untuk dikawin itu sangat sulit. Bahkan saya sendiri atau senior-senior yang lain mengawinkan kenari betina yang masih perawan atau masih dara, itu juga sangat sulit teman-teman. Karena tidak segampang waktu dia sudah pernah dikawin. Dan selanjutnya, jika sudah mempunyai indukan pejantan dan indukan betina, selanjutnya adalah penjodohan. Penjodohan ini kita bisa melakukan setiap pagi ya teman-teman. Setiap pagi saat jemur kita sandingkan, kita lihatkan biar mereka itu jodoh. Kurang lebih 1-2 minggu untuk perkenalan ya teman-teman. Jangan sampai langsung dicampurkan karena bisa berantem dan mengakibatkan itu fatal, bisa kematian ya. Dan selanjutnya sudah penjodohan. Yang kedua adalah cara mengawinkan. Cara mengawinkan itu ada 2 versi. Kalau menurut saya ada 2 versi. Yang pertama adalah mengawinkan secara jabut pasang. Dan yang kedua adalah mengawinkan dengan cara dicampur sampai bertelur teman-teman. 2 ini ada plus minusnya teman-teman. Yang pertama cabut pasang. Plus minusnya adalah, plusnya pejantan itu bisa awet dan tidak mudah trouble teman-teman. Dan minusnya itu kebanyakan kalau kita tidak ngerti caranya, kebanyakan indukan betina itu telurnya itu kosong kalau tidak tahu caranya. Dan plus minus pengawinan kedua adalah dicampur sampai bertelur teman-teman. Plusnya adalah kemungkinan isi itu semakin besar atau presentasi mengisi itu semakin besar. Dan minusnya adalah si pejantan itu mudah rusak teman-teman, mudah rusak dan mudah trouble. Tapi sebagai pemula saya sarankan kalian itu memilih perkawinan dengan sistem kedua teman-teman, yaitu perkawinan dengan cara dicampur sampai bertelur. Gimana caranya? Setelah proses penjodohan dan mereka sudah akur dan saling memikat atau saling ingin mengawini dan sama-sama birahi, kita campur di sore hari teman-teman. Kita campur di sore hari dan kita satukan sampai si betina itu membuat sarang dan sampai bertelur teman-teman. Dan ketika sudah bertelur, waktunya pemisahan adalah ketika telur pertama. Ketika telur pertama kita sudah bisa memisah si pejantan teman-teman. Atau kalau kita tidak mau resiko, kita pisah saat betina itu sudah mengeram teman-teman. Di saat sudah mengeram itu adalah telur terakhir. Pemisahan ini bisa kita lakukan pada malam hari aja ya teman-teman. Jangan dipisah pada waktu pagi hari. Karena apa? Karena pengalaman saya, kalau dipisah pagi hari, si betina itu masih gelisah teman-teman. Tapi kalau kita pisah pada malam hari, betina itu masih mengeram dan besoknya dia tidak akan
manggil atau mencari si pejantannya teman-teman. Dan yang ketiga adalah proses pemberian pakan kenari indukan kenari betina saat mengeram. Yang pastinya bagi saya, pengalaman saya saat proses kenari betina mengeram, saya cuma kasih millet sama jagung ya teman-teman. Kadangkala itu sawi putih itu. Tidak pernah saya pakai telur. Kenapa? Karena saya menjaga birahi si betina agar tidak mudah naik. Karena kalau birahi betina naik, dia akan merasa ingin kawin dan akan meninggalkan waktu pengeraman tersebut. Dan bagaimana caranya kita pisahkan ruangan kenari betina pengeraman dengan kenari pejantan agar tidak terdengar teman-teman, untuk menjaga pengeramannya agar maksimal. Dan ketika kenari tersebut menetas, pakan utama adalah telur sama sawi putih ya teman-teman. Yang pertama adalah telur sama sawi putih selama 3 hari berturut-turut. Positif saya itu telur teman-teman, bebas. Yang bagus itu telur puyuh. Kalau di tempat kalian sulit menemukannya, bisa diganti dengan telur ayam Jawa. Telur ayam Jawa itu proteinnya hampir sama dengan telur puyuh. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa, telur peternak itu ya, ayam petelur itu. Tapi kalau bisa sih ayam kampung saja, karena proteinnya itu bagus bagi kenari anakan teman-teman. Itu selama 3 hari berturut-turut, baru saya kasih jagung. Saya kasih jagung itu sampai dia dewasa sudah bisa makan millet sendiri teman-teman. Kenapa saya kasih jagung? Dan telur itu cuma 2-3 kali dalam 1 minggu teman-teman, untuk menghemat pengeluaran biaya teman-teman. Kalau dalam bisnis itu kita akan memangkas pengeluaran. Karena begini, kalau kenari, indukan kenari kita itu cuma ada 2 kok, dan 1 itu pejantan. Katakan pejantan itu harganya 150.000 ya teman-teman. Itu harga lokal, standar lokal. Dan kalau kita pakai telur sampai dia dewasa, itu akan memakan biaya sangat besar teman-teman. Contoh 1 hari itu bisa antara, kalau telur puyuh itu bisa 2-3 butir teman-teman dalam 1 kali lolos sehari. Bayangkan saja 2 butir sampai 3 butir itu harganya sekitar 2.000-an. Sehari 2.000, kalikan saja 30 hari, 60.000 teman-teman. Dan belum pakan sawi jagung teman-teman. Maksimal itu sekitar biayanya sekitar 80.000-an teman-teman. Kalau itu full telur, tapi itu bagus untuk anakan kenari. Tapi kita memangkas biaya agar bisa meminimalisir biaya tersebut teman-teman. Dan itu caranya, jagung full setiap hari, tapi telur itu cuma 2-3 kali dalam 1 minggu teman-teman. Itu bisa memangkas biaya tersebut. Dan sekarang itu ada yang pakai pisang bagus, tapi biasanya saya nggak pakai pisang, cuma pakai jagung saja, itu sudah cukup. Dan yang terakhir adalah pemisahan anakan kenari atau penyapihan anakan kenari itu pada saat kenari tersebut sudah makan millet teman-teman, bukan makan EF. Kalau biasanya itu makan EF itu belum pasti makan millet teman-teman, dan itu masih rawan untuk dipisah dari indukan betina. Dan kalau pemisahan itu biasanya saya nunggu anakan yang terakhir sudah makan millet teman-teman, bukan anakan yang pertama, tapi anakan yang terakhir. Misal anakan 2, anakan yang atas terakhir itu sudah terpantau makan millet, saya tunggu sampai 3 hari teman-teman, karena akan menjaga amannya ya, menjaga dia itu memang benar-benar makan millet tersebut. Demikian tutorialnya, 3 tips bagaimana pemula bisa berternak kenari dengan mudah. Selamat berjuang, selamat beternak, dan jangan lupa subscribe-nya biar saya tambah semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.